Hutan itu menelan kami dalam kegelapan. Hujan deras mengguyur tanpa henti sejak sore tadi, membuat jalan setapak yang kami ikuti lenyap ditelan lumpur dan dedaunan basah. Aku, Rara, Benny, dan Dimas tersesat. Kegelapan hutan yang pekat, diselingi suara petir yang menggelegar, semakin menambah rasa takut yang menggigit. Kemudian, samar-samar, kami melihatnya, sebuah gubuk kecil, reyot, berdiri sendirian di tengah kegelapan. Gubuk itu tampak seperti sisa-sisa masa lalu yang terlupakan, terkubur dalam kesunyian hutan. Kayu-kayunya lapuk dan hampir membusuk, atapnya bolong di beberapa bagian, sehingga kami bisa melihat langit malam yang gelap gulita di atas kepala. Angin berdesir di antara pepohonan, berbisik-bisik seperti suara-suara yang tak kasat mata, membawa bau tanah basah bercampur aroma anyir yang tak bisa kukenali, aroma yang membuat perutku mual. Di depan gubuk, sebuah sumur tua yang airnya terlihat keruh dan berlumut, menambah kesan menyeramkan tempat itu. Kami memutuskan untuk berlindung di dalam gubuk. Bau busuk yang menusuk hidung menyambut kami. Lantai dari tanah liat basah dan dingin, beberapa bagiannya berlubang, menunjukkan tanah yang lembab di bawahnya. Di tengah ruangan, terdapat sebuah tungku api yang sudah lama tak digunakan, dikelilingi oleh abu yang telah mengeras. Asap tipis masih mengepul dari sebuah sudut, seperti bekas pembakaran sesuatu yang baru saja terjadi. Di dinding-dindingnya, terdapat coretan-coretan aneh yang terlihat seperti simbol-simbol mistis, dibuat dengan arang yang sudah hampir memudar. Simbol-simbol itu tampak begitu tua, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Benny, yang selalu berani, tiba-tiba berteriak. Ia menemukan sebuah boneka kayu kecil di bawah tumpukan jerami yang lembab. Boneka itu tampak usang dan mengerikan, dengan mata yang kosong dan senyum yang menyeramkan, seperti senyum yang dipaksakan. Wajahnya yang pucat tampak seperti terbuat dari tulang. Saat Benny mengambil boneka itu, suara tertawa tertahan terdengar dari balik dinding, suara yang membuat bulu kuduk kami merinding. Tawa itu seperti tawa seorang anak kecil, namun terdengar begitu menyeramkan. Kami saling pandang, ketakutan mulai mencengkeram hati kami. Suasana menjadi semakin mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar gubuk, seperti suara langkah kaki yang mendekat dan menjauh, suara dahan patah, dan suara bisikan-bisikan yang semakin jelas. Bisikan-bisikan itu seperti suara-suara yang memanggil nama kami satu persatu. Dimas, yang selama ini terlihat tenang, tiba-tiba gemetar hebat. Ia menunjuk ke arah jendela, di mana kami melihat bayangan gelap yang bergerak-gerak. Bayangan itu semakin dekat, semakin besar, hingga memenuhi seluruh jendela. Wajahnya tak terlihat, hanya kegelapan yang pekat, tetapi kami bisa merasakan kehadirannya yang mengerikan. Bayangan itu seperti menghisap semua cahaya yang ada di sekitar gubuk. Kami bertiga menjerit, berlarian ketakutan. Kami berusaha keluar dari gubuk, tetapi pintu terkunci dari luar. Kami mencoba mendobraknya, tetapi pintu itu kokoh dan tak bergeming. Bayangan gelap itu sudah berada di belakang kami, mencengkeram pundak kami satu persatu, menarik kami ke dalam kegelapan yang tak berujung. Teriakan kami menggema di tengah hutan, diiringi suara tawa yang mengerikan dari bayangan gelap itu, tawa yang semakin lama semakin keras, menelan semua suara lain. Dan bau busuk itu, tak pernah hilang dari penciumanku.